Ya, tentu saja terima kasih kepada semua yang sudah bekerja, sudah melakukan tugas dan berbagai macam pekerjaan di OPD masing-masing dengan baik. Ada yang dilaporkan, ada yang tidak sempat dilaporkan, tetapi saya yakin bahwa kita semua bekerja dengan baik. Yang kedua, OPD yang terkait dengan perubahan iklim, cuaca, dan berbagai dampaknya ini perhatikan baik-baik supaya hal-hal yang berdampak pada kehidupan masyarakat, apalagi mengancam hidup, mengancam lingkungan, diperhatikan baik-baik. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah berupaya memadamkan kebakaran tadi malam atau kemarin di Jati. Satu yang mungkin kita sulit adalah kebakaran di Gunung Lakaan. Iya, saya lihat ada laporan juga dari Camat Lamaknanya. Tapi saya kira kita mencapai puncak susah itu. Jadi ini akibat kekeringan ini di mana-mana. Di Jakarta, di daerah Jabodetabek saja panasnya minta ampun. Oleh karena itu tiap-tiap pimpinan daerah, camat, lurah, kepala desa turun ke lapangan dan perhatikan betul. Dalam 3 bulan ke depan kita membagi air itu supaya sampai ke sasaran, dan perhatikan daerah-daerah yang mungkin belum mendapatkan air itu. Dalam 1-2 hari ini kita rapat koordinasi dengan teman-teman yang mendistribusikan air itu, kekuatan armadanya, laporan dari lapangan, mapping titik-titik mana yang sudah mendapat pelayanan ini. Kadang-kadang, atau saya pikir digitalisasi untuk pembagian air ini juga kita bisa bikin sesuatu hal yang bisa kita kerjakan. Ya, beberapa saat yang lalu kan kita ke Kementerian Dalam Negeri menyampaikan tentang aplikasi untuk mendata rumah-rumah tidak layak huni. Saya kira ini aplikasi yang sederhana saja. Untuk distribusi air di daerah-daerah ini kita bisa lihat titik-titik mana yang didistribusi hari ini. Sudah persebarannya cukup tidak? Ya, oleh karena itu coba Kominfo, coba kita bikin aplikasi sederhana sehingga laporan-laporan yang sudah masuk dari tiap-tiap desa dan camat lurah itu bisa kita masukkan dalam aplikasi sederhana dan kita bisa baca itu. Ya, karena kita baca secara laporan di dalam grup WA atau di dalam laporan harian mungkin tidak bisa tergambar dengan baik. Ya, oleh karena itu coba kita bicarakan untuk bikin itu. Dan data ini menjadi basis data untuk ke depan. Artinya suatu saat kita musim depan kita menghadapi musim kekeringan begini, dan termasuk perencanaan untuk menempatkan titik-titik distribusi air, baik komunal maupun individual, titik-titik yang bisa dicapai dan tidak bisa dicapai, masyarakat yang kekeringan, kita bisa data dengan baik dan bisa bikin perencanaan lebih baik untuk kebutuhan air dari tahun ke tahunnya, baik air irigasi maupun air untuk konsumsi harian. Jadi minggu ini dalam 1-2 hari siapkan datanya, kita rapat kecil di kantor untuk kita mendata kembali, jadi melakukan koordinasi. Yang kedua, minggu lalu juga ada pertemuan tentang PP2DD di Jakarta, dan dalam waktu dekat juga, kalau tidak bergeser dan tidak berubah, akan dilakukan launching digitalisasi di Nusa Tenggara Timur ini bersama kabupaten lain terkait dengan digitalisasi ini. Nah, digitalisasi dan perampingan dari organisasi yang kita lakukan beberapa hari yang lalu harus memberikan nilai manfaat sebelum dan sesudah. Kalau tidak, kita hanya menggabung-gabungkan saja dan tidak ada perubahan apa-apa. Jadi kepada OPD-OPD yang sudah melakukan merger, segera lakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama tentu koordinasi dan konsolidasi di internal OPD, karena menggabungkannya aset, keuangan, dan kegiatan, sub kegiatan
dihentikan di mana dan dimulai pada saat penggabungan di mana. Segera diselesaikan karena akan berdampak pada pekerjaan dan lain-lain. Yang kedua, OPD-OPD yang melakukan merger, ya duduk bersama dari OPD lama kita di OPD baru, apa yang baru, apa yang lama, apa yang berubah. Bagaimana peningkatan kinerja sesudah penggabungan. Dalam 1, 2, 3 bulan ke depan, kita harus lihat efisiensi dan efektivitas dari penggabungan ini. Efisiensi terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan. Efektivitas adalah tujuan daripada penggabungan OPD itu. Tercapai tidak? Kalau tidak percuma. Kita hanya menggabung-gabungkan orang, gedung, kegiatan, tetapi pelayanan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kita lihat kemarin waktu presentasi tentang government innovation, government di Jakarta, yang ditanya sebelum dan sesudah. Apa yang sebelum Anda capai dan apa yang sesudah Anda capai dengan kegiatan yang Anda lakukan. Dan ini menjadi penting. Dan dalam penilaian atau dalam evaluasi atau dalam pemeriksaan awal dari BPK, salah satu kelemahan kita adalah dalam monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu nanti Pak Wakil, Pak Sekda untuk reformasi birokrasi, penggabungan merger ini akan melakukan pengawasan dan kita akan diskusi-diskusi kecil untuk melihat perbaikan-perbaikan apa. Ya, Presiden juga menyampaikan dan waktu presentasi Menpan RB ya, ada Menteri Pendidikan dan lain-lain terkait dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan ini, kita lihat di kementerian itu sangat efisien dan sangat efektif. Bagaimana Menpan RB bisa melakukan kegiatan-kegiatannya dari yang sangat ruwet disederhanakan menjadi sangat simpel. Oleh karena itu, OPD yang terkait dengan pelayanan, ya, langsung dengan masyarakat maupun tidak langsung, memikirkan bagaimana orang yang tadinya sulit untuk dilayani dengan baik, hari-hari ini dia bisa lakukan pelayanan atau kegiatan dari rumah, atau dari mana saja. Atau dari tadi yang mata rantainya panjang pelayanan, disederhanakan. Di mana saja. Di setiap OPD. Saya kira itu kemudian data-data yang kita miliki itu menjadi bagian penting dan saya kira disimpan ya. Terkait dengan data dan pelaporan ini perhatikan baik-baik ya. Salah satu kelemahan kita adalah apabila kita memiliki data kita tidak laporkan dan itu menjadi masalah. Ya contohnya di kesehatan. Suatu saat tiba-tiba Gubernur memberikan informasi kepada kita bahwa data dari Kabupaten Belu punya posyandu belum masuk. Ternyata kita memiliki data semua. Dan kita pada saat itu berada di 0% dari 22 kabupaten kota. Ya ternyata migrasi dari pendataan, pencatatan, pelaporan di kementerian, di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten mengalami pergeseran. Yang harusnya sudah diketahui oleh teman-teman di posyandu, di puskesmas. Tetapi karena sosialisasi, koordinasi, dan lain-lain menjadi kurang, sehingga kita punya data tidak masuk. Dan kita membutuhkan kerja ekstra untuk memasukkan data-data itu. Iya. Dan gubernur yang sekarang memperhatikan dan termasuk ibu, penjabat gubernur, sangat memperhatikan hal-hal detail terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Dan gubernur mengikuti. Dalam 2 hari, terima kasih kepada teman-teman dari kesehatan yang sudah melakukan koordinasi dan kerja keras selama 2 hari. Dan dalam 2 hari kita punya data semua masuk. Dan kita dari 0%, sesudah datanya dimasukkan, kita menjadi posisi urutan pertama. Dari posyandu yang ada, yang aktif, yang memasukkan datanya dan memasukkan pelayanannya. Gubernur menyampaikan terima kasih untuk itu. Saya laporkan bahwa Pak, segera kami tindak lanjuti. Sesudah tindak lanjut kita lapor kembali. Itulah pentingnya. Dia bilang tidak menjadi masalah Pak Bupati, yang penting responnya dan hasilnya dan datanya akurat. Di hari ini untuk pelayanan posyandu, terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan dan teman-teman. Tetapi jangan diulang lagi, karena bisa bikin sport jantung ya. Dan saya kasih tahu langsung, apabila tidak ada dan lain-lain, kembali lagi. Orang yang bertanggung jawab untuk sesuatu pekerjaan, kegiatan, apabila dia tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan sesuai dengan yang
dia sampaikan dalam fakta integritas, dia langsung menghadap bahwa memang surat pengunduran diri. Siapapun gitu ya, itulah keterukuran dan itulah komitmen kita untuk melayani masyarakat di Kabupaten Belu ini. Saya ulangi, apabila orang yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok fungsi dan fakta integritas yang dia tanda tangani sendiri di bawah sumpah pada saat pelantikan, dia tidak melakukan itu, kalau Bupati panggil dia datang membawa seluruh dokumen itu sekaligus surat pengunduran dirinya, siapapun. Itulah komitmen kita. Kalau itu tidak ada, ingat, komitmen tidak ada, percuma kita apel tiap hari bicara begini dan seterusnya. Jadi saya minta kepada kita semua ya, perhatikan hal ini baik-baik, bahwa dari hari ke hari pelayanan kepada masyarakat kita menjadi lebih baik, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah bekerja saling membantu untuk melayani masyarakat lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.